Apakah Indonesia belum maju karena negara kepulauan? Bisa jadi itu Koci. Enggak. Ih, kan susah Enggak. untuk cari Enggak. scouting Enggak. talent. Enggak. Ini masalah niat. Oh gitu. Masalah niat. Kalau niat ada bisa. Keberuntungan itu kamu dapatkan if you work for it. Jadi kita nggak bisa tiduran tiap hari terus beruntung dapat duit jatuh langit, enggak. Iya. Itu nggak akan terjadi atau 0,00001%. Nah, pandangan Koci realistis sama pesimis tuh garisnya di mana? Tengahnya di Itu setiap orang berbeda. Kan kembali lagi, ini orang mau berkembang atau enggak? Ini orang berani nggak melihat kesalahan dia? Ini orang selalu playing victim atau tidak? Jadi you cannot change people. Hai Sportifiers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi ya sama kita di Sportifiers Just Spill. Ini keren banget nih ya, hari ini kita kan habis apa? Nah, betul banget, kita tappingnya ini bener-bener habis pemilu, tapi aku udah nggak ada, tinggal di kukunya doang. Ini emang kurang kenceng nih ya, tintanya kurang pekat, padahal promonya masih banyak di restoran-restoran. Kamu gimana? Udah menggunakan hak pilihnya? Pasti harusnya udah ya, jangan sampai golput. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang optimisme, realistis, pesimis, keberuntungan, sama narasumber kesayangan kita, Koci Kece. Koci, aku baru ya ini melihat tampilan foto Koci waktu menggunakan rambut. Ini dia. Nanti udah muncul di sini tolong ya. Ternyata Koci Cindo, Koko. Baru tahu. Aku manggilnya Koko aja deh, Koko Koci. Iya, Koci, apa kabar? Gimana? Baik. Udah vote? Udah dong. Iya. Harus. Kita Siapa nih, menggunakan Koci? Yang mana nih? Yang mana? Yang makan gratis, wifi gratis, sama pendidikan gratis, tiga-tiganya tuh. Yang mana tuh? Gue coblos tiga-tiganya. Waduh, itu nggak sah, Koci. Itu nggak sah. Tapi apapun pilihannya, yang penting Koci Kemenpora ya. Enggak gitu. Kemenpora ngapain? Makan siang. Waduh, Koci, ini kita bakal ngomongin optimisme, pesimisme, terus juga realistis sama keberuntungan. Nah, kita bakal bahas satu-satu, tapi aku justru mau dibalik nih. Kalau selama hidup Koci, ada nggak sih Koci menganggap yang Koci dapat achievement saat ini tuh karena keberuntungan? Nggak gini, keberuntungan itu kamu dapatkan if you work for it. Jadi kita nggak bisa tiduran tiap hari terus beruntung dapat duit jatuh langit, enggak. Iya. Itu nggak akan terjadi atau 0,00001%, oke? Tapi keberuntungan itu datang kalau kita berusaha, kita bekerja, tiba-tiba beruntung dapat proyek atau apa. Itu kan orang bisa kasih kita proyek karena mereka lihat engagement kita tinggi kan. Untuk bisa mendapatkan engagement tinggi, you have to work hard. Kebetulan kemarin istri gue bilang dia punya screenshot IG gue tahun 2019 itu cuman 20.000 followers dan YouTube gue 2019 itu cuman 40.000. Sekarang YouTube 680, IG 330 kalau salah. Ya untuk seleb-seleb itu nothing, kecil. Tapi untuk gue itu sebuah achievement. Iyalah. Itu sesuatu yang gue dapatkan berkat kerja keras. Dan berkat apa yang gue lakukan, datanglah keberuntungan di endorse. Nah, jadi ada kaitannya antara berusaha dan mendapatkan beruntungan. Gitu. Jadi harus berusaha dulu baru bisa itu dibilang beruntung. Ya, orang bisa beruntung, orang bisa bilang hasil kerja keras, tapi at least kita harus berusaha dulu lah. Iya. Nah, ini kita simpan dulu yang beruntungnya berarti. Nah, optimis sama realistis. Nah, waktu Koci ngerjain semua yang Koci
lakuin sampai sekarang kan pernah juga jadi businessman, pernah jadi Jadi apa aja pelatih, gue pernah. direktur pernah, semua pernah. Nah itu Cuman gue dilakuin gak pernah karena open BO. aku kenal tuh banyak yang open BO. Oh ya? Cowok? Iya bisa dua-duanya. Koci mau pesen yang mana kita ada. Koci, Ya. nah semuanya pernah dilakuin itu karena Koci berusaha. Pasti kan semua ngelakuin pakai optimis dulu. Apa ya udah jalanin dulu aja, yang namanya kehidupan harus kerja. Apalagi cowok kodratnya harus cari mata pencarian, cari nafkah. Gue sih nggak percaya kodrat-kodrat itu ya, karena gue percaya bahwa cowok sama cewek itu equal. Jadi kalau cewek punya harga diri, gengsi ya cowok juga harus punya. Jadi gue itu merasa dan ya beruntung bahwa gue itu gampang cari duit. Iya. Dalam arti dari dulu di Belanda, di sini pokoknya apa yang gue lakukan itu menghasilkan duit. Kadang duit kecil, duit besar, pokoknya menghasilkan duit. Dalam arti gue nggak tergantung oleh banyak orang atau banyak faktor. Yang penting gue mau usaha, dan gue udah berapa kali membuktikan bisnis drop, kerja terus naik lagi, drop naik lagi. Itu hal yang biasa, tapi ini bisa gue lakukan karena gue optimis. I'm born optimis. Jadi dari dulu, dari kecil gue selalu optimis. Selalu melihat sesuatu itu dari sisi sudut yang positif lah. Tapi memang kadang merugikan, dimanfaatkan sama orang. Contohnya siapa tuh sekarang yang manfaatin? Oh banyak. Banyak sekali, but that's okay, itu pelajaran kan. Ini contoh, orang kalau mau pinjam gue 10 juta, oke, gue kasih lu 5 juta lah. Gue cek dibalikin nggak? Ujung-ujungnya nggak dibalikin. Nah kalau nggak dibalikin, oh ya udah, gue hilang 5 juta, tapi minimal gue nggak bisa percaya lu. Kedepannya gue nggak akan kasih lu. Iya, harga sebuah kepercayaan lebih mahal ya? Jauh lebih mahal. Nah hal-hal kayak gitu itu sering terjadi. Tapi ada juga yang balikin, oke, balikin duit kayak gitu masih ada. Jadi dari situlah kita lihat hidup ini is like a game. You have to play the game. Kalau kamu bermain sebuah permainan, kita bisa idealis. Tapi kalau idealisme itu tidak cocok ya bentrok, ujungnya frustrasi sendiri. Tapi kita bisa juga idealisme tetap ada, tapi kita bermain dengan alur mainnya. Makanya if you wanna play game with me, I play your game. I will make sure I will win. Iyalah pelatihnya ya, tahu strateginya. Betul. Main sama pemain. It's all about strategic, benar. Kamu mau pacaran, nikah, hidup sehari-hari, bikin YouTube, kerja, semua yang namanya strategi itu terlibat. Sekarang tinggal kita menerapkannya bagaimana. Sama kayak gue ngeblok netizen, itu semua udah gue atur semua. Mereka aja nggak paham kalau gue atur mereka. Gue bisa bikin mereka marah, gue bisa bikin mereka seneng, gue bisa bikin semua. Itu gue tahu reaksi mereka. Itu bagian dari strategi. Yang orang banyak nggak paham, but that's okay. Jadi kalau orang bilang beruntung, it's okay. Tapi gue nggak pernah peduli orang ngomong apa. Kemarin gue kan live commentary ya, match Champions League kan. Ada salah satu member domba gue bilang, coach ini coach lagi diomongin, disindir atau apa. Reaksinya coach gimana? Semua orang bebas untuk fitnah gue, untuk sindir gue, silahkan. I really don't care. Kalau itu makes them happy, silahkan. Kalau itu membuat lu bahagia banget, ya silahkan sindir gue, fitnah gue. Santai aja gue. Kan gue tahu apa kapasitas gue tahu. Gue tahu apa yang gue lakukan. Gue tahu kalau gue nggak fitnah. Gue tahu kalau gue bahwa lu nggak bisa terima pendapat gue yang berbeda, ya itu hak lu. Tapi gue tetap tidur nyenyak. Gitu. Iya, berarti apapun kenapa Koci bisa optimis karena Koci juga sebelumnya udah well prepared ya, udah tahu medannya, udah siapin strategi atau gimana Koci? Kan realitanya semua kerjaan Koci nggak tahu. Kan awal-awal kita nggak tahu, betul. Iya. Awal-awal kita nggak tahu, tapi kita jalanin aja. Maka dari itu ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Orang itu takut menjalani sesuatu yang baru karena takut gagal. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Justru you have to fail.
Gagal itu bagian dari hidup. Kalau kita tidak pernah gagal, kita nggak akan maju. Tapi yang penting adalah belajar dari kegagalan. Pada saat kita punya rasa takut untuk mencoba sesuatu, kita itu bangun tembok di sekitar kita. Sehingga kita nggak bisa keluar dari tembok itu. Akhirnya kita stuck di situ-situ aja. Jadi you have to fail. Kegagalan itu penting. Nah, hubungannya kegagalan sama rasa pesimis sekarang nih Koci. Kan banyak banget, apalagi yang aku kenal sekarang ya, banyak yang zilenial nih, gagal sekali udah pesimisnya berpanjang-panjang kali. Ya, itu kembali ke karakter kita ya. Kalau kita mau playing victim, kita udah biasa playing victim, itu terjadi. Seolah-olah kita yang paling terzolimi di dunia ini, ya kan? Padahal gagal itu bagian dari hidup. Itu orang-orang yang tidak mau maju. Sekali gagal takut. Orang yang kehidupannya penuh dengan ketakutan. Itulah membuat mereka susah berkembang. Tapi I agree, pada saat kita memulai sesuatu, bagaimana kita bisa optimis. Ya, seperti yang gue bilang, pada saat gue datang ke Indonesia, apa yang gue harus lakukan nggak tahu juga. Pokoknya gue harus survive, gue harus jadi miliarder. Ini kan target gue. Arahnya kemana kan macam-macam. Nggak tahu juga, nggak penting juga. Yang penting gue jalanin. Yang penting kalau gue belum jadi miliarder, gue harus kerja keras sampai gue jadi miliarder. Pada saat gue 2016 hancur-hancurnya, sehancur-hancurnya, gue bilang gue akan bangkit, gue tidak akan bangkit, tapi gue akan bangkit dan meroket. Dan terbukti. Karena keyakinan ini berdasarkan optimisme. Karena gue percaya bahwa ini akan terjadi. Kembali lagi ke percaya diri, kembali ke mindset. Senjata paling ampuh untuk kita jadi sukses itu bukan duit, tapi mindset. Iya, betul. Kalau mindset kita benar, kita optimis, tapi dengan optimis kita tidak lepas bahwa realita itu seperti ini. Realitanya kan di luar itu banyak bajingan. Iya. Ya kan, banyak orang jahat. Nah, ini harus kita hati-hati. Untuk bisa tahu yang mana jahat, yang mana yang baik, kita harus jadi korban dulu. Wah, harus jadi korban dulu. Harus ditipu dulu, harus dikerjain dulu, baru kita sadar. Karena kalau kita nggak melakukan hal kayak gitu, ya kita nggak akan pernah tahu siapa yang jahat, siapa yang baik. Jangan percaya sampul. Sampul itu kan luarnya doang. Mau cewek, mau cowok, cowok ganteng, cewek cantik atau apa, isinya setan. Itu ya. Iya. Kan banyak kayak begitu. Iya, banyak banget. Iya. Dan itu harus, kapan kita tahu jadi bahwa mereka itu isinya setan, ya kita harus mengalami, mendekat, oh ternyata begini. Jadi jangan terbuai dengan yang beredar di sosmed, terutama Instagram, itu banyak yang fake. Dunia tipu-tipu ya, itu ya. Tipu-tipu semua. Iya. Cuma lihat duanya cantik, isinya setan. Aduh, Koci. Nanti kasih contoh ke aku ya, mana yang cantik isinya setan. Itu off the record. Oh, the record. Oke. Nah, kan kita just spill, harus di-spill. Koci kan banyak yang ini, tapi banyak yang bersembunyi kalau dia tuh pesimis, tapi bilangnya gua mah realistis aja. Nah, pandangan Koci realistis sama pesimis tuh garisnya di mana? Tengahnya di mana? Itu setiap orang berbeda. Kan kembali lagi, ini orang mau berkembang atau enggak? Ini orang berani nggak melihat kesalahan dia? Ini orang selalu playing victim atau tidak? Jadi you cannot change people. Kadang orang kayak, kapan kan ada pertanyaan minggu lalu kalau nggak salah pas sama si Nat. Dia bilang, Coach, kan Coach mau jadi miliarder. Kalau saya nggak mau jadi miliarder, mau hidup tenang-tenang aja bisa nggak? Hidup itu nggak tenang. Iya. Bohong hidup tenang. Masalah. Siapa yang nggak mau hidup tenang? Tapi nggak ada yang namanya hidup tenang. We don't live in a perfect world. Dunia ini jauh dari perfect, jauh dari sempurna. Tapi kita harus hidup di sini. Yang bikin kocak itu sedikit soal pemilu kemarin ya. Timeline gue kan, wah orang repost kan segala jenis paslon, boosternya ada, buzzer-nya ada di situ. Terus ada salah satu paslon yang kalah. Dia bilang, dia posting Indonesia itu di Asia Tenggara IQ-nya rata-rata di atas Timor Leste.
Jadi paling bawah. Oke. Dia pantesan milih paslon yang buruk, yang nggak punya visi, karena rata-rata orang kita bodoh. Dia ngomong begitu. Oke. Sebenarnya gue mau jawab, tapi gue nggak jawab. Ntar jadi rame Ntar kalau gue dikira jawab. buzzer. Enggak, jadi rame kan? Iya. Pertanyaan gue begini, kalau lu merasa orang Indonesia bodoh, paslon lu aja nggak bisa merangkul yang bodoh. Iya. Gimana mau merangkul yang pinter, ya kan? Dan sebodoh-bodoh orang kita, lu tetap butuh kan orang bodoh ini. Iya. Nah, hal kayak gitu, ya biasa, tidak pernah melihat kesalahan. Pastilah cari. Iya. Justru gue kalau jadi buzzernya 1 dan kemungkinan 2 yang menang kan. 1 dan 3 gue akan bertanya, kok bisa gue kalah? Iya betul. Kan gitu. Bukan menyalahkan, bukan curang-curing gitu kan. Itu kan selalu terjadi. Nah, ini kembali kehidupan nyata. Lu bisa nggak mengaca bahwa diri lu sendiri salah? Bahwa realita itu ada tapi kan caranya membuat kita menghadapi realita itu seperti apa? Pesimis atau optimis? Atau di jalan tengah lurus-lurus saja, abu-abu. Semua orang kan berbeda, parameternya berbeda. Kalau gue kan optimis, tapi resikonya jadi seorang optimis adalah lu akan jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Karena harapan itu pasti tinggi kan kalau lu jadi seorang optimis. Nah, that's okay. Tapi lama-lama tambah tua, tambah banyak pengalaman, tambah lu tahu. Ya kadang gue juga pesimis. Kadang gue juga lebih sering gue optimis daripada pesimis. Tapi ada masa-masa yang gue bilang. Ada ups and down ya. Ada, bukan ups and down, tapi ikutin intuisi aja. Bukan mood, intuisi. Oh ini kayaknya susah ini. Kayak begitu. Oh lu orang bilang lu optimis. Enggak. Lu pesimis enggak, karena gue berdasarkan pengalaman gue lihat kayak orang ngajak gue sebuah bisnis lah, gue bilang enggak, gue nggak ngeliat ini bisa berjalan, dan setelah berapa tahun terbukti nggak berjalan. Jadi dibilang gue pesimis enggak juga, gue lebih realistis. Tapi kan kembali lagi kita nggak bisa punya kita tidak bisa memonopoli kebenaran. Kebenaran itu hanya menurut kita, buat kita sendiri. Nggak bisa untuk orang, ya ini benar lu harus ikut. Ya nggak gitu caranya. Ya kan? Tapi yang kita bisa lakukan sebagai influencer adalah men-share informasi. Kayak pilih paslon lah. Gue pilih paslon C, D, E, F. Gue pilih yang F contoh. Kenapa gue pilih yang, gue kasih alasan. Ada yang bisa terima, ada yang enggak. Oh enggak, gue pilih yang paslon Z. Kenapa paslon Z? Karena begini. Ya itu hak lu. Gitu. Yang kita bisa lakukan ada memberikan ya informasi seperti yang gue lakukan sekarang di sepak bola, bahwa banyak yang nggak bisa terima karena klubnya gue bully, langsung gue nggak ngerti bola. Ya kan kocak kayak begitu. Jadi mereka aja nggak mau klubnya dibully. Iya, namanya juga fans. Mana ada yang mau idolanya dibully? Fans nggak boleh kardus. Kalau emang jelek ya jelek aja. Nggak bisa gitu, Koci. Ya bisa, harus belajar bisa begitu. Aduh. Itu pengamat, bukan fans. Koci, nih, tadi aku mau ngomongin pemilu, tapi aku langsung aja ke bagian Indonesia mau ke Piala Asia U23. Tapi kan itu nggak ada di kalender FIFA ya. Ini bakal, apakah mungkin kehilangan beberapa pemain yang abroad nih, yang luar, terus akan mengurangi kualitas lagi, padahal kemarin pas lawan terakhir Australia itu udah bagus banget. Ya kalau seandainya itu kalau misalnya ada 6. Strike, Bagot, Hubner, Arhan, Marcelino, Jenner. Ada 6. Gue udah bicara sama Erick Thohir, gue udah bicara sama Arya Sinulinga, dan mereka menjanjikan ke gue bahwa mereka berusaha segalanya agar ini bisa dilepas. Bahkan Erick Thohir bilang waktu itu kemungkinan 2 pasti lolos, dapat. Belum deal, jadi masih belum fix, tapi kemungkinan besar dapat minimal 2. Diusahakan 6. Tapi ya kembali lagi karena ini bukan agenda FIFA, jadi apapun yang dilakukan oleh PSSI ya tergantung luck. Tapi yang penting PSSI udah usaha, gue udah happy. Jadi gue sangat
pada saat ini gue dengan segala kekurangan PSSI, gue sangat percaya kepada PSSI. Iya, tapi kan U23 nih, misal nggak dapat mereka nih. Ya. Seoptimis apa sih Koci, kan karena Sintayong juga bilang mau sampai semifinal ya? Ya, 4 sampai besar lah. Olimpiade juga bahkan Ya. masuk kita. Optimisnya tuh kayak gimana kalau sampai Ya, mereka harus optimis, tapi kalau kita melihat asumsi hanya 2 yang ikut. Sisanya pemain Liga 1 ya. Gue nggak begitu optimis. Jadi realistis bahwa kualitas kita menurun. Tapi apakah bisa lolos masuk 4 besar? Ya bisa-bisa aja. Dalam sebuah sepak bola anything can happen. Ya kan, semua bisa terjadi. Betul, kayak kemarin kan kita bisa nggak dibilang beruntung karena nungguin laga orang, kita masuk 16 besar. Enggak. Jadi itu namanya apa? Kita masuk 16 besar berdasarkan 3 poin kan? Iya kan? Untuk mendapatkan 3 poin kan kita harus kerja. Iya betul. Bukan? Ya. Iya kan? Kecuali kita 0 poin, goal difference minus 100 terus kita lolos. Nah, itu baru mungkin bilang beruntung. Kan kita dapat berdasarkan 3 poin. Untuk dapat 3 poin kan kita harus kerja keras. Apakah Oman dan Kirgistan pengen bantu kita? Ya enggak lah, mereka they don't care kan. Yang mereka lakukan ya kita harus bermain, dan Oman nggak punya kemampuan untuk mengalahkan Kirgistan. Disitulah kita lolos. Ya kalau orang bilang beruntung, ya dalam sepak bola itu ya apa selalu ada keberuntungan. Kalau nggak keberuntungan nggak akan lu juara. Kena kartu merah, bola kena tiang, penalti nggak dikasih, kayak gitu-gitu kan hal yang biasa, human error. Jadi untuk gue kocak aja, tapi sudahlah. Semua orang punya hak untuk berbicara. Ya kan opini masyarakat mah beda-beda. Betul. Tapi gue juga mengutarakan pendapat gue. Iya. Kan simple. Nih kayak yang di Piala Asia masih April sih. Ini persiapannya masih lumayan lah, ada waktu. Ya. Tapi kita setimnya juga agak susah ya, Coach, ada Qatar. Ya bagus lah, susah biar kita belajar. Jangan terlalu gampang. Ntar ada kita lolos karena grup kita terlalu gampang. Ada aja yang lolos. Ya, ada aja alasannya. Iya. Jadi bagus kita masuk grup susah, kalau kita lolos mau alasan apa lagi? Ya capek kan. Udah emosi banget sih Coach. Bukan, orang itu selalu melihat dari hal yang negatif. Iya. Padahal kita juga bisa lihat dari hal yang positif gitu. Iya, betul. Tim kita ini kan tim mediocre. Tapi semediocre-mediokrenya pemain luar masih lebih bagus daripada Liga 1. Sesimpel itu. Aduh. Ya kan bisa kita lihat. Di timnas pada saat pemain Liga 1 masuk seperti apa dan tanpa Liga 1 seperti apa. Karena orang yang ngerti bola paham semua. Segoblok-goblok yang netizen mereka masih ngerti, masih bisa menilai itu bagus atau enggak. Iya. Nih yang bikin penasaran ya Coach, ini pertanyaan dari teman-teman aku. Karena kita akan menjawab pertanyaan nanti ya, tapi ini aku ajuin pertanyaan dari temanku. Seoptimis apa sih, kan seorang Sintayong juga punya hak dong, kalaupun nanti bener aja kita lolos sesuai ekspektasinya dia boleh stay, dia boleh out, tergantung dianya malah kan sekarang. Kalau Coach optimis banget nggak sih? Apalagi kemarin udah ketemu Bapak Erick Thohir kan tuh 2 minggu lalu pas yang... Gue tanya, dia bilang tanya Arya juga, kalau seandainya mereka lolos grup otomatis diperpanjang. Oh iya, tapi kalau Sintayongnya sendiri bukan dari kitanya. Ya nggak tahu, ini juga Sintayong juga kan punya hak belum bisa untuk bahasa Indonesia juga kan? Iya. Ya, bahkan gue bilang sama Erick Thohir, kalau diperpanjang suruh wajib belajar bahasa Indonesia. Tapi Sintayong kan juga punya dapat banyak tawaran, dan gue nggak heran juga, biasa itu. Jadi tergantung dia mau, kalau dia seandainya tidak mau diperpanjang, ya itu hak dia. Ya kita harus move on. Tapi semoga dia mau diperpanjang. Jadi ini bukan siapa yang bagus, siapa yang jelek, siapa yang benar, siapa yang salah. Emang dalam sepak bola itu begitu. People come, people go. Iya sih. Jadi ya nggak perlu untuk mikirin itu. Kita fokus ke U23 aja. Jangankan pelatih dari timnas, ART ku di rumah aja come and go. Iya. Itu karena bosnya. Enggak, aku makan baik. Mbak minum. Oke, langsung kita jawab pertanyaannya. Ini pertanyaan-pertanyaan kamu yang masuk di udah kita sortir ya, karena nggak bisa semuanya kita bacain, tapi tenang aja tiap minggu bakal kita bacain dan Coach langsung yang jawab. Ada Steve, thank you Coach, udah impact kebaikan di anak-anak muda terutama supaya tidak lembek di hidup ini. Apresiasi saya buat Coach, sehat selalu. Pertanyaannya mana Bos?
Enggak, ini sebuah apresiasi dan sekali-sekali boleh lah Iya boleh. diapresiasi ya. Kok sih suka nggak sih dipuji gitu, Enggak. dielu-elukan? Enggak suka, Koci tapi orang bukan sekali-sekali sih? is okay. Oke. Sekali-sekali is okay. Artinya Steve ini kan kelihatan lebih dewasa ya, bukan umurnya 30 ke atas lah kayaknya. Mature. Ya, jadi dia menilai, walaupun mungkin nasihatnya tidak berlaku untuk dia, tapi dia menilai bahwa anak-anak muda itu memang butuh supaya tidak lembek dalam hidup ini. Betul. Kalau kita mau survive, nggak boleh lembek dalam hidup ini. Betul. Gitu. Thank you, Steve. Thank you, Steve. Jangan jadi generasi Yupi. Oke, selanjutnya ada Rifki T28. Coach, cara biar mental kuat dan tetap optimis gimana? Ya, ini susah. Mental itu dididik dari kecil. Dari kecil kita hidupnya keras, susah atau tidak. Tapi kalau kita mau merubah, artinya kita sadar bahwa mental ini kita selama ini tempe. Jadi mental itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan status sosial. Bisa di-grow nggak? Bisa. Tapi untuk bisa merubah mental itu ya dia sendiri yang merubah, bukan orang lain. Oke. Dia harus biasakan untuk masuk ke sikon-sikon yang baru. Challenging. Cari challenge baru yang mungkin tidak menyenangkan. Dia harus lebih sering masuk ke sikon seperti itu. Lama mental itu masa jam terbang. Lama-lama dia akan lebih paham, lebih kuat dan lain-lain. Akan lebih gampang untuk menghadapi masalah, lebih tenang, bisa kontrol emosi, dan optimis itu ya, lu harus melihat semua dari sudut pandang yang positif, sesimpel itu. Bahwa semua ada hikmahnya gitu. Iya, bahwa lu kadang tahu tadi sebelum kita siaran kan, pas over kan kamu bilang kalau berbuat baik itu kan menghasilkan tabur tuai lah, pasti ada kebaikan lain yang kita terima. Ada kebaikan lain yang kita terima, itu betul. Cuman kadang kan orang nggak sadar atau takut untuk membantu. Kalau karena gue sering dimanfaatkan kebaikan gue, sampai gue sering ditegur sama istri gue. Gue sekarang memilih siapa yang gue bantu. Jadi yang gue bantu itu bukan teman yang setara, lebih orang yang di bawah gue. Aku umurnya di bawah Koci kok. Bukan umur. Oh bukan. Jadi apa tuh? Apa strata sosial atau apa? Ya orang yang benar-benar butuh bantuan. Oke. Itu aku butuh Koci. Kamu butuh Alphard mungkin ya. Enggak, jadi kita harus tahu lah. Harus sering menceburkan diri kita ke dalam situasi kalau kita ingin menjadi kuat, mentalnya lebih kuat. Dan kalau kita mau optimis ya melihat sesuatu walaupun lu dikerjain atau apa, jangan tetap optimis, tetap harus optimis. Nah, nanti pelan-pelan dapat pengalaman, kita lebih tahu yang mana yang jahat, yang mana yang tidak. Iya. By the way ya Koci, soal mental nih, aku kayak mau sedikit ngebahas. Aku bukan pendukung, bukan buzzernya ya, tapi aku ngelihat kayak Gibran Rakabuming itu pas lagi debat, terus kayak mental dia tuh untuk bisa ngomong di depan orang-orang yang lebih expert, lebih senior, terus itu tuh luar biasa banget loh Koci. Kenapa bisa kayak gitu ya? Setuju. Aku sangat kagum banget sama dia punya mental, apalagi bakal memimpin sebuah negara. Oke, tapi kamu tahu nggak bahwa mungkin dia itu juga penuh dengan keraguan, ketakutan? Oh ya? Enggak, seandainya itu terjadi. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tapi bisa aja dia itu ragu, cemas, takut untuk tampil, tapi dia paksakan diri. Persiapannya tuh harus gimana gitu? Enggak, itu mah bukan persiapan. Itu masalah backing-an. Enggak. Bukan. You do it or you don't do it. Yes. Dan gue rasa dia sadar, gue udah ambil keputusan untuk jadi wapres, cawapres, dan gue harus menghadapi hal-hal seperti ini. Dan gue yakin dia pun mengalami rasa takut, nggak pede atau apa, tapi dia masuk aja, lakukan aja, jalanin aja, dan itu mental. Gue setuju, gue salut juga sama Gibran. Iya, positif vibe banget lagi pas udah ngomong gitu kan. Gue pilih paslon 02 lebih karena Gibran, bukan Prabowo.
kebanyakan kan Prabowo-nya nih, Ya. Gibran-nya Ya, gue pilih Heeh. karena Gibran. Oke, Ya. karena itu tadi mentalitas. Karena gue lihat this guy ini masih muda and he's smart. Bahwa dia membuat kesalahan, oh iya pasti. Iya. Tapi this guy is good. Dan kita akan mendengar banyak. Dan dia feeling gue nggak akan Iya. jadi kayak wapres sebelumnya cuman potong pita. Iya, Koci, yang itunya nggak usah disebutin. Nah, kan gitu. Koci, sejauh apa nih kan kebanyakan orang, aduh tapi muda kurang pengalaman. Sejauh apa kata kurang pengalaman ini akan mempengaruhi achievement kita di depan? Gini, ini dua hal yang berbeda. Kurang pengalaman itu bukan berarti kita tidak bisa meraih sesuatu. Iya. Tapi kurang pengalaman membuat kita mungkin kurang bijak untuk mengambil keputusan. Tapi tetap kita bisa meraih sesuatu, bisa achieve something di depan dengan pengalaman cetek. Cuman dengan pengalaman cetek, you will make more mistake. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi dua hal yang berbeda nggak bisa. Intinya ya kalau kembali kasus Gibran ini akan, gue yakin dia akan sukses. Tapi dia akan membuat banyak kesalahan karena dia kurang pengalaman. Gitu. Iya sih. Jadi jangan dicampur aduk. Iya, karena Pak, aku sering dibilangin gitu sama papa aku, udah nurut aja, papa tuh udah makan asam garam gitu. Kok jadi curcol? Bentar, ini gue nggak setuju ya. Sorry itu saya bukan aku bilang papamu salah. Oh enggak, papamu nggak salah. Tapi aku nggak setuju caranya. Papamu itu cara Indonesia banget itu. Iya, emang banyak orang tua Jadi, Indonesia gitu. ngikutin orang tua. Enggak, justru gue bilang kalau gue jadi orang tua ya, gue akan bilang gue kasih lu masukan. Kalau lu nggak setuju, it's okay. Jalanin keputusan lu. Tapi kalau lu salah, ya lu harus terima konsekuensinya. Iya. Biar ini anak belajar juga. Mungkin itu bagian dari protektif kali ya, secure. Iya. Justru, ya mungkin karena gue besar di Belanda ya. Iya. Di Belanda umur 18 dilepas. Oh iya sih, luar negeri kayak gitu. Nggak ada protek. Tapi justru mereka yang dilepas ini akan lebih cepat dewasa. Iya. Bisa dari sisi negatif, bisa positif. Nah, kalau negatifnya ya mungkin emaknya bukan mengontrol dia, kurang bisa kasih masukan dia pada saat dia kecil. Ngomong-ngomong soal orang luar negeri ya, Koci kan kebanyakan kayak mereka tuh terbuka banget ya. Luar negeri itu banyak. Iya, maksudnya itu kayak Asia, orang Afrika, Eropa. Oke. Eropa kayak mereka tuh Jangan open dicampur minded. aduk. Brunei juga luar negeri. Timor Leste juga luar negeri. Malaysia juga. Iya. Orang Eropa tuh, Eropa juga mana? Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara atau Selatan itu budaya yang berbeda. Iya, kayak gini deh orang-orang Jerman, Eropa ya, Barat, Inggris, ya, Eropa Barat. Itu kan open minded banget. Ya. Nih kalau di tubuh sepak bola kayak manajemen PSSI gitu butuh nggak sih, kan kayak pemain kita aja tuh banyak orang dari luar negeri aja langsung kualitasnya naik. Kalau dari manajemennya kita masukin juga kayak dirteknya segitu-gitu. Oh, bisa. Kita makin bagus juga ya. Kualitasnya, enggak. Sistemnya. Gini, bukan. Kalau lu bicara datengin expat dari sisi manajemen, yang bagus manajemennya. Sepak bolanya belum tentu. Untuk membuat sepak bolanya bagus, faktor-faktor lain itu harus ikut bekerja sama. Oke. Sama kayak seorang profesor. Profesor itu hebat di bidangnya. Oke, asumsi profesor matematika. Apakah dia mengerti soal makanan? Apakah dia ngerti soal sepak bola? Kan enggak. Dia hanya hebat sampai meraih gelar profesor dalam bidangnya, yaitu matematika. Ngerti nggak? Nah, sementara di Indonesia yang namanya profesor dianggap hebat, tahu semuanya. Iya. Nah, hal kayak gini itu selalu gue tentang. Selalu gue lawan. Bukan gue tidak respect gelar profesor, gue respect gelar profesor, tapi di bidang lu. Ya dong? Spesialisasinya beda-beda ya. Coba suruh profesor siapa diskusi bola sama gue. Pasti gue libas. Iya kan?
Iya. Nah ini yang harus kita belajar juga, terutama netizen, bahwa profesor itu ya profesor di bidangnya. Tapi kita udah melipir terlalu banyak. Oke, next Oke question. deh, next. Maaf ya, Coach, banyak mau tahu. Kata bijak penyair, di tahun 2045 sepak bola Indonesia kira-kira seperti apa, Coach? Iya nih katanya mau generasi emas ya, Coach ya? Iya, nggak tahu, gue bukan paranormal. Ih, cenayang. Enggak, Beda gini. 2045 generasi tahun emas ya, atau ada iya, emas-emasnya lah generasi itu. emas. Itu kan diterapkan oleh pemerintah Jokowi kalau nggak salah. Iya. Nah, ini pemerintah Jokowi itu kan punya target. Kalau kita menjalankan sesuai yang di planning, dan gue percaya Jokowi, oke? Cuman yang jadi masalah kalau di tengah jalan diambil alih sama orang lain kan bisa berubah semua. Ini kebetulan paslon 2 yang menang kan, yang kemungkinan besar menjalankan program. Asumsi paslon 1 yang menang. IKN kan bubar. Iya, nggak jadi. Ya, jadi merubah semuanya. Jadi nggak bisa juga kita bisa bilang 2045 tercapai jadi masa atau nggak, tergantung siapa yang menggantikan nanti, kan nggak tahu. Iya sih ya, harapannya gitu kan, tapi agak susah tercapai. Agak terlalu jauh sih kok gue bilang. 2045 terlalu jauh. Kita boleh bikin fondasi ke sana. Cuman sama kayak Erick Thohir kan cuma 2 periode. 2 kali 4 tahun malah. Nah kalau dia terpilih lagi kan 8 tahun, dia hanya bisa, nggak mungkin dia menyelesaikan semua masalah. Masalah di PSSI itu terlalu pelik. Okay? Tapi di bawah Erick Thohir nilainya Koci berapa nih? 8. Wih. Bener 8. Kemarin habis ketemu naik jadi 9 kan tuh? Enggak, tetap 8 dan nggak berubah. Karena dengan nilai tinggi itu kan gue punya ekspektasi. Dan Erick Thohir dan Arya dan Ratu Tisha, tim PSSI itu memenuhi target gue. Jadi ya di 8. Ini oke-oke aja, gue happy-happy aja dengan achievement. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kritik kan. Tapi kita kritik kan kritik membangun, bukan kritik pribadi. Harus ada. Jadi so far so good. Oke, next Koci. Ipang Sewot, pencapaian apa yang paling membanggakan dalam hidup Koci? Menikah. Nikah loh. Kasihan loh, istri nonton loh. Enggak, nikah apa yang dibanggakan dengan nikah? Nikah aja. Ya bangga lah, dapat belahan hati, jiwa sampai dengan akhir hayat. Enggak, bangga. Enggak lah, itu bagian dari hidup lah. Terus apa yang paling membanggakan? Masa nggak ada, Koci? Nggak ada. Serius? Ya. Kok apa bisa sih? Ini baru kali ini ketemu orang, pasti ada dong. Paling membahagiakan ketika akhirnya tercapai mendapatkan. Gue sering bahagia. Gue bahagia dengan hal-hal kecil aja gue bahagia. Ya udah deh, Koci. Kenapa harus sama kayak kemarin pas gue tahun lalu pas gue ulang tahun kebetulan di DPI di kau selama your best wish apa untuk ulang tahun? Best wish nggak ada gue. Every day gue punya best wish. Nggak harus pas gue ulang tahun. Tapi kalau gue ulang tahun ya gue happy aja. Karena gue bertambah umur. Terus tapi kalau dibilang best wish enggak, every day is special day. Kan bilang special, enggak, every day is special day for me. Jadi semua achievement itu membanggakan untuk gue. Iya. Apa yang gue dapatkan itu gue happy karena gue bekerja untuk meraih itu. Jadi kalau dibilang satu spesifik nggak ada. Tapi untuk jadi coach yang sekarang nih influencer terus benar-benar terkenal di bidangnya, itu coach paling lama mendapatkannya atau paling keras usahanya atau dulu-dulu juga pernah ada usaha yang sekeras ini atau selama ini enggak? Usaha keras itu apa sih? What I'm doing itu kan hobi gue. Tapi kan ada capeknya juga dong, coach. Sangat. Iya. Iya, tapi ya gue happy aja. Makanya gue nggak kenal stres itu apa. Stres itu kalau gue nggak bisa beli. Stres itu Mongol, coach. Steak. Makan steak gue nggak bisa beli karena kemahalan, baru gue stres. Tapi selama gue bisa makan steak enak, berapapun harganya gue nggak stres. I mean, apa yang gue kadang nggak ngerti yo. Kalau lu melakukan sesuatu, jadwal gue cukup padat, you know that. Sampai tiap kali gue kesini selalu telat karena gue baru bangun tidur cuma 4-5 jam. Tapi semua yang gue lakukan itu kan gue happy dengan melakukannya. Bahwa jadwal padat iya.
Tapi karena gue happy, ya gue nggak stres lah. Iya. Jadi kalau gue bekerja keras dalam hidup gue itu nggak ada yang jatuh dari langit. Semua gue bekerja, gue nggak dapat, makanya gue ada yang sirik orang dapat warisan 20 M, 30 M, enak banget hidup, nggak ibarat nggak usah kerja. Gue tidak mendapatkan luxury itu. I have to work for my money, but that's okay. That is okay. Tapi kalau dibilang membanggakan, semua yang gue lakukan, apapun hasilnya gue bangga. Karena gue udah berusaha. Kayak kita melakukan sesuatu ternyata gagal. Oke, ternyata gagal. Padahal udah bekerja keras nih. Ternyata gagal. Ya gue tetap bangga dengan kegagalan ini. Minimal gue udah berusaha. Berarti nggak ada hal yang sia-sia bagi Coach? Nggak ada hal sia-sia. Semua itu kayak pada saat gue bisnis gue hancur-hancuran. Gue belajar dari situ biar nggak terulang lagi. Itu Coach kan pernah nangis nggak sih? Pernah. Pas apa? Pas denger lagu. Lagu apa? Puterin sekarang. Puterin. Biar hati kita nangis. Gue itu sering terharu kalau gue denger lagu. Oh iya? Iya. Lagu opera atau terakhir itu nonton cewek Indonesia yang buta itu ya. Oh yang iya. Di American Got Talent itu. Nah itu gue terharu nonton dia. Ya itu. Gue terharu nonton dia. Ya kayak gitu. Bukan karena orang meninggal. Gue nggak bisa nangis kalau orang meninggal. Serius kasih? Iya, nggak tahu juga kenapa. Coach nggak pernah ngerasa kehilangan gitu? Enggak. Gimana? Gini. Pada saat ini gue kasih contoh, sahabat gue almarhum Aji Masaid pas meninggal. Gue hanya melihat I cherish the moment waktu gue sama dia. Jadi untuk gue itu agak lucu. Pada saat orang meninggal, orang datang berboyong-boyong. Kalian kemana aja pada saat dia hidup? Iya, Coach, betul banget. Ngerti nggak? Iya. Dan gue tahu pada saat Aji meninggal itu banyak yang orang nggak suka, yang Aji nggak suka itu datang. Oke. Where were you? Di mana? Dan gue pada saat Aji Masaid hidup, gue mengalami banyak hal yang indah, yang positif, yaitu kenangan. Karena dalam hidup ini nggak ada yang pasti. Nanti kalau aku nggak ada, Coach nggak kehilangan. Kan ada net. Coach, ayo pasangin lagunya biar nangis. Jadi gue emang punya parameter yang berbeda. Jadi gitu. bukan kan waktu bokap gue meninggal, oma gue meninggal, ya. It happens. Kita harus siap bahwa ini akan terjadi. Bahwa ini akan terjadi. Bahwa kita akan kehilangan orang yang dekat sama kita. Jadi kenapa harus nangis? Iya, emosi. Enggak, nikmati aja pada saat mereka masih hidup. Iya sih. Jadi itu yang harus cherish the moment. Bahwa kehilangan, ya pasti kehilangan. I mean, kalau restoran tempat gue sering datang tutup, gue juga kehilangan. Ngerti nggak? Jadi kehilangan ya banyak kehilangan. Messi nggak main di Barca juga kehilangan, tapi ya we have to move on kan. We have to move on. Memang nggak gampang, tapi jangan sampai kita ditinggal seorang atau apa kita drop, nggak bangkit lagi. Dan itu sering terjadi. Iya, betul. Itu sering terjadi. Kalau kamu tahu pemain bola yang namanya Muhammad Ihataren, itu lahir di Utrecht, pemain luar biasa bakatnya. Setelah bokapnya ditinggal bokapnya di usia 18-19, dia drop. Sampai sekarang dia udah nggak bangkit. Sekarang main di Ceko lagi dicoba untuk dikasih kesempatan kesekian kalinya. Dia dibeli sama Juve ya, tapi nggak pernah main di Juve karena habis itu setelah ditinggal bokapnya dia drop. Harusnya nggak kayak begitu karena hidup itu move on. Dan gue juga nggak tahu. So far sih mungkin gue mengalami bahwa gue akan drop kalau gue kehilangan seseorang. Tapi selama ini gue belum mengalami hal kayak itu. Jadi I don't know. Gue nggak tahu rasanya gimana. Tapi gue berusaha untuk move on. Mengingat aja masa-masa yang indah bersama. Jadi kalau lu menghargai seseorang,
orang yang lu cintai, entah itu teman, keluarga atau apa, ya lu nikmati selama dia hidup. Jangan pas dia mati lu nangis. Setuju. Gitu. Ya gue emang beda sama yang lain. Iya, Koci YOLO banget sih. Kalau semua orang nih kayak Koci ya, psikiater nggak laku kayaknya. Enggak, dunia akan membosankan. Nggak boleh. Dunia harus berbeda. Oke, next ada Cupi-Cup. Waktu Coach masih usia 20-30 tahunan, kesibukannya apa? Punya hobi apa? Dan udah sukses belum? Enggak, kan gue bilang di kamus gue itu nggak ada sukses atau gagal. Jadi, waktu gue umur 20-30 tahun, masih zaman kuliah, hidup gue itu terlalu lama hura-hura. Itu yang parahnya tinggal di Belanda begitu tuh. Karena kalau lu kerja, gue pernah bilang, gue itu dulu nggak bisa nabung, nggak pernah punya tabungan. Karena pada saat gue kerja, gue dipecat, gue dapat tunjangan dari pemerintah. Setahun atau 7 bulan lupa gue, dengan nilai yang sama. Habis setelah setahun baru turun minimum. Tapi tetap nggak kiri, tetap bisa makan. Jadi nggak membuat kita lebih, ngerti nggak? Nah, nabung itu belajar di Indonesia, karena di Indonesia lu nggak kerja, nggak ada yang kasih lu makan. Iya, betul. Iya kan? Nah, di umur 20-30 tahun lebih banyak hura-huranya. Coach rebel banget ya dulu? Anak gaul? Iya. Rebel karena gue nggak suka diatur dari dulu. Nggak suka aturan-aturan apa, harus ngikutin aturan. I hate it. Karena gue merasa setiap manusia itu harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya individu. Secara individu kita harus berkembang. Itulah kenapa gue nggak mau aktif di gereja lagi. Karena kebaikan aturan gereja. Gimana tuh? Kayaknya semua agama banyak aturan tuh, Coach. Ya gue nggak ngerti agama lain, tapi di agama gue nggak. Oh gitu. Akhirnya berhenti berhenti aktif. Berhenti aktif. Jadi pengurus. Jadi pengurus. Ya. Oh, di umur berapa tuh Coach? Coach pernah mengurus mahasiswa. gereja? Oh. Di Belanda. Coach itu berapa bersaudara sih? 2. Cewek, cowok yang. Cewek. Oh, kakak berarti adik. Atau adik. Nah, tinggal di Thailand. Ada rasa ketakut nggak adik ngikutin jejak Coach yang hura-hura ini? Enggak. Ya kan. Iya, dia aku gitu ya. Sesuai apa yang dia inginkan. If it make you happy, you should do that. Tapi orang tua Coach tipe yang ini nggak apa-apa ya Coach, aku nanya kan jadi pelajaran aja juga nih. Tipe orang yang ngekang juga atau enggak. Sama bebas? Sekali enggak. Bebas. Orang tua Chinese pengen anaknya nikah sama Chinese. Sesimpel itu. Oke? Gua sama adik gua nggak nikah sama Chinese. Apakah nggak deket? Nggak ngaruh, santai aja. Wah, enak banget. Bahkan deket, nggak ada kekang-kekangan sama sekali. Nyokap gue selalu, it's your life, do it. Tapi kamu harus terima konsekuensinya. Wah. Enak, gue bener-bener gue nggak pernah di abuse, nggak pernah dipukul atau di strap atau pakai sapu lidi atau apalah itu. Dulu ada kayak kamu harus dapat nilai segini ya. Gak ada di gue. Kamu nggak apa-apa nakal asal pinter. Gak ada di gue, sama sekali nggak. Wah, enak banget Coach. Justru dengan kayak gitu, gue lebih sadar sendiri. Akan tanggung jawab. Tanggung jawab. Wah, gue nggak bisa. Gue itu dulu itu nggak mau kuliah. Sampai tahun 86 datang segerombolan mahasiswa dari Indonesia. Dapat beasiswa, terus kenal kan kita. Gue kan dulu mau masuk akademi polisi. Nggak mau kuliah. Jadi mau langsung kayak kerja lah. Atau sekolah dan kerja. Terus gue lihat, ya mereka ini gue nggak kalah tolongnya sama mereka. Jadi kalau mereka bisa kuliah, gue juga bisa. Nah disitulah akhirnya gue kuliah. Padahal gue nggak ada niat untuk kuliah. Coach itu alasannya gimana sih? Ya udahlah Coach, YOLO. Itu alasannya dan gue dapat beasiswa, apply. Jadi untuk gue sih happy aja. Gue jalankan. Kalau beasiswa di sana berdasarkan prestasi atau apa tuh Coach? Prestasi juga, tapi ada yang Coach pinter ya? Bisa didapatkan. Ya gue nggak tolol lah. Nggak, intinya adalah
hidup gue itu nggak kayak di sini dua udah kerja nikah Iya. punya gue nikah Ada pakemnya gitu di iya sini. nggak ada, hidup gue nggak ada pakemnya. Gue nikah umur 34, gue pikir aduh mudah banget gue nikah 34, harusnya gue 45 nikah. Tuh, aduh apa ya? Ini pelajarannya banyak banget sih Koci, karena kan banyak yang harus bilang tuh tiap level umur tuh harus udah ini, harus udah itu Itu gitu. stupid ya. Bukan aku yang bilang ya. Itu stupid orang yang digituin. Serius Koci, keren-keren. Tapi sukses-sukses aja tuh ya. Iya makanya. Kan gue nggak, gue nggak jadi seorang kriminal, nggak melanggari. Oh oke aja. Mungkin gue bukan jadi orang terpintar, terkaya, terhebat, but that's okay. I enjoy my life. Gue melakukan hobi gue, walaupun gue sering telat datang kan tetap talk show, ya kan? And I make money. Iyalah. I make good money. Iyalah. Tiap tahun bisa liburan. So, kenapa harus punya anak, gue nggak mau punya anak, gue nggak mau ini. Orang tinggal di rumah, enggak, gue mau tinggal di apartemen. Orang harus beli Mercy, enggak, gue pakai mobil Cina. Dan konon katanya Koci bakal ngajak kita semua liburan sih akhir tahun ini. Ajak kamu aja gimana? Let's go! Ntar aku telepon suamimu dulu. Gue main bola sama suaminya, jadi gue kenal. Iyalah. Tapi jago nggak soalnya? Ada lanjut dari Husni. Nih, Coach mau tanya tentang pengaruh geografis suatu negara terhadap kemajuan sepak bolanya. Apakah Indonesia belum maju karena negara kepulauan? Bisa jadi itu, Coach. Enggak. Ih, kan susah untuk cari scouting talent. Enggak. Ini masalah niat. Oh gitu. Masalah niat. Kalau niat ada bisa. Emang kamu pikir negara kayak Pantai Gading, kayak Ghana atau ya negara pulau Iceland lah. Iceland kan pulau kecil, penduduknya sedikit, bisa ikut tuh Piala Eropa. Iya. Uruguay penduduknya cuma 3 juta, bisa tuh survive? Enggak. Sama sekali enggak ada. Ini murni karena niat. Kalau kita niat menjalankan sesuatu, mau naik kapal perahu dari pulau ke pulau, nyampe. Kan kita lihat, kan kamu pasti juga pernah lihat di IG, lihat anak SD harus jalan kaki lewat hutan, lewat itu selama 1 jam, 2 jam. Mereka pulang 2 jam, bikin PR segala. Ini mereka bisa melakukan itu karena niat, ya betul. karena pengen. Jadi untuk gue itu bukan alasan kepulauan membuat kita nggak maju, nggak. Karena niat kita nggak ada. Niat kita itu hanya pengen jadi juara. Tapi kita tidak pernah mau invest di proses. That is the problem di negara ini. Semua harus instan, semua harus ini, harus itu. Tapi kita nggak mau membangun. Kalau SSB-nya di negara kita tuh gimana sih, Coach? Tiap pulau itu udah ngelakuin. It's not about SSB. Kamu kalau punya anak ikut SSB, apakah dia jadi hebat? Enggak. Hobi doang ya? Enggak. Karena di sini nggak ada infrastruktur yang memadai. Oh, nggak ada yang nge-link ke situ? Nggak ada kompetisi. Atau ada tapi sangat sedikit. Yang penting bukan punya SSB-nya. Yang penting adalah kompetisi antar SSB. Itu yang membuat kita maju. Iya. Membuat anak-anak muda. Dan itu sangat sedikit. Karena klub-klub yang lain maunya instan. Ambil. Gitu. Iya. Coach, jadi menteri aja deh. Enggak. Gue mau jadi YouTuber aja. Aduh, susah tuh. Pasta Koko, Coach gimana pendapat? Yang mana? Diganti lagi. Coach, gimana pendapatnya kalau ada orang yang ngomong kalau setiap manusia pasti punya egonya rapi, tergantung pada ukurannya? Ya, betul. Semua manusia dari segala background, segala ras, segala agama itu punya ego. Itu manusiawi. Iya, sekarang tergantung kita bisa mengontrol ego kita enggak? Atau kita biarkan melepas ego kita. Tapi punya ego berarti sah-sah aja, nggak apa-apa. Iya. Tergantung kadar egonya seperti apa. Itu. Iya. Dan di Indonesia kadar egonya tinggi. Iya sih. Ego yang baik harus kayak gimana? Nggak ada.
nggak ada satu parameter ego yang baik. Karena setiap orang berbeda. Yang penting adalah implementasi dari ego tersebut. Kita tahu kapan kita harus, sebenarnya nggak harus sombong sih, tapi lebih ke percaya diri. Itu kan juga ego. Percaya diri kapan kita harus lebih merendah. Jadi bukan, tapi kalau ego ya benar. Tapi masalah kadarnya aja. Dan itu bisa berubah kalau kita sadar. Yang jadi masalah, mayoritas orang nggak sadar kalau egonya tinggi. Iya. That is the problem. Kalau lo sadar, that's good. Iya. Jadi ini pertanyaan bagus nih, Pas Takuku. Iya. Coach nggak mau punya sekolah psikiater gitu, mental health gitu kan? Enggak, gue cuma mau share informasi gue ke sebanyak. Bagus loh Coach, kayak Mario Teguh gitu, Coach Teguh. Gue itu nggak suka motivator. Oh ya. Banyak bullshitnya itu motivator. Serius. Serem banget tuh. Bukan Mario Teguh ya. Oh iya bukan. Ada beberapa yang gue lihat, what the fuck. Kalian tiap hari bangun harus berjalan dengan dada ke depan, muka kata. Itulah orang kalau apa itu? Motivasi apa? Nggak ada hubungannya sama sekali. Kita ini manusia, kadang kita murung, bad mood apa. Kalau gue bad mood juga semua gue maki-maki itu. Waduh. Tapi kan bukan berarti gue punya niat jahat. Dan mereka paham. Ya kalau lagi bad mood biarin aja, lepaskan itu bad moodnya. Jangan disimpan, jangan sok-sok tiap pagi atau bullshit motivator gitu. Tiap sesi bayar 500.000 apa? Lu cukup jadi member domba 30.000 doang. Gue kasih lu gratis ilmu. Ilmunya di sini ada ya Coach, supaya banyak yang nonton. Di sini gratis. Oke. Terus selanjutnya ada Lazuardi, Coach seandainya sudah pensiun mau tinggal di mana? Apa masih jadi city boy? Ya, nggak tahu gue satu gue nggak tahu kapan gue pensiun. Apa gue berharap akan pensiun? Nggak tahu gue. Kedua, nggak tahu juga gue apakah masih tetap suka kota besar atau gue ingin tinggal di desa. Kayak Pak Jokowi pulang ke Solo. Kalau Coach pulang kemana? Ke Belanda? Enggak dong. Itu dia, gue nggak tahu. Jangan dong, gue nggak punya rumah gue di mana, nggak tahu juga gue. Rumah kita terbuka buat Coach ya. BSD. Kalau enggak, jadi gue nggak tahu. Itu gue cuman enjoy my life aja. Ntar mendadak gue bilang, ya gue pengen beli rumah di sini. Gue beli rumah sih, gue tinggal di situ. Kalau enggak sekarang masih waktunya jauh, Coach. masih jauh, makanya I'm still young man, 56. Iyalah. Nah, ini kurang kayak siapa? Kan rebel banget. Walaupun kemarin gue main bola, waduh, gue capek banget ya. Ngapa asli. Sampai temen gue bilang, makanya nge-gym Coach. Sampai temen gue si Iwan sama Pak Panji bilang, lu semua bola lu Uber, udah biarin aja bola-bola yang area gitu. Bener juga ya. Lain kali gue mending nunggu supply bola aja deh. Gila, gue pulang capek banget. But that's okay, that's part of your life. Nge-gym yuk. Ini aku udah pakai baju gym banget nih. Nge-gym, I don't have time untuk gym. Di rumah aja gue mau. Kamu tahu Jakarta macetnya kayak apa? Iya, pakai banyak alat di rumah kayak. Ya di rumah ada, jadi gue latihan di rumah aja. Perlu Coach? Kan enggak. Coach sama ada Coach YouTube. Kartika ya. Manfaatkan YouTube cukup. Nggak bisa Coach, nggak bisa pakai YouTube. Jangan bilang sekali-sekali ke Justin nggak bisa. Serius? Gue akan buktikan kalau itu bisa. Nanti formnya salah, nggak ada yang betulin. I can. Kata-kata hari ini Coach, mau nggak? Kata-kata hari ini, jangan ada rasa takut dalam hidupmu. Lakukan apa yang mau lakukan. Karena dengan banyak challenge, dengan banyak pengalaman, lu akan lebih dewasa. Jadi hilangkan rasa takut. Hilangkan rasa takut, maju terus. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Hidup Coach, hidup. Makasih Coach untuk hari ini. Sama-sama. See you lagi Coach. See you lagi nggak? Sedih nggak? Aku nggak ada. Ya kalau kamu nggak ada kan ada deh. Semua banget deh. Udah, Sportifiers, makasih udah nonton sama kita. Bye-bye.